Oke, saya ucapkan selamat datang di The Mini Offer for Daily and Big Cash Masterclass ya. Jadi saya ucapkan selamat untuk Anda yang sudah mendapatkan strategi mini offer formula ini dan kita akan bahas semua detailnya dalam masterclass ini ya. Nah, jadi langsung aja. Apa yang kita akan pelajari, apa yang kita capai dan goal apa sih yang kita akan ketahui dari masterclass ini. Yang pertama adalah saya akan ngebahas why-nya dulu ya. Kenapa menggunakan strategi ini? Apa alasan yang harus Anda ketahui? Jadi Anda perlu merubah shift mindset Anda dulu ya sebelum Anda mulai menggunakan strategi ini. Kemudian yang kedua adalah apa itu mini offer? Yang ketiga, jenis mini offer yang bisa Anda lakukan sebagai strategi bisnis Anda. Yang keempat adalah beberapa cara penggunaan mini offer sebagai strategi di bisnis Anda. Ya, bagaimana membuat mini offer Anda step by step dan juga tools yang bisa Anda gunakan. Keenam adalah mini offer for daily cash funnel ya. Jadi bagaimana menggunakan mini offer ini untuk bisa menghasilkan cash harian di bisnis Anda. Apa poin-poin terpenting yang harus Anda ketahui? Dan yang ketujuh adalah mini offer for big cash funnel. Jadi apa aja yang perlu Anda ketahui ya dan poin-poin penting apa yang harus Anda ketahui untuk bisa menggunakan mini offer ini agar bisa menghasilkan big cash ke bisnis Anda ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengimplementasi ya apa yang sudah Anda pelajari ini untuk bisa langsung Anda terapkan ke bisnis Anda. Oke, nah kita akan mulai langsung teman-teman semua masterclass ini. Poin yang pertama adalah kita akan ngebahas why-nya dulu ya. Mini offer, the mindset shift. Jadi kita akan ngebahas dulu pergeseran mindset seperti apa yang harus Anda lakukan, yang harus Anda mulai terapkan ketika Anda mulai menggunakan strategi ini. Oke, jadi bukan berarti Anda langsung pakai strategi ini begitu aja. Anda harus benerin dulu mindsetnya dan supaya strategi ini bisa bekerja dengan baik ketika Anda mulai lakukan ya. Nah, yang pertama adalah kenapa Anda perlu strategi ini? Pertama adalah menghindari penundaan. Oke. Nah, biasanya ketika seseorang ingin melaunch produk mereka, ingin menjual produk digital mereka, biasanya mereka berpikir bahwa mereka harus memiliki sebuah produk yang benar-benar sempurna. Mereka harus menunggu timing yang tepat. Mereka harus menunggu punya leads yang banyak. Oke, nah jadi kalau Anda misalnya nunggu itu semua, maka Anda akan memiliki yang namanya penundaan begitu lama ya. Dan akhirnya bahkan terburuk adalah Anda nggak pernah launch produk Anda sendiri, Anda nggak pernah punya bisnis Anda sendiri. Jadi ketika Anda mulai gunakan strategi ini, pada dasarnya adalah untuk menghindari hal tersebut. Ya, karena ketika Anda menggunakan strategi mini offer, Anda nggak perlu nunda lebih lama. Ya. Kemudian yang kedua adalah riset apa yang diinginkan market. Jadi Anda bisa tahu nih, ya. Sometimes Anda udah punya audience, ya, atau Anda sudah punya leads, tapi terkadang Anda suka bingung, Anda harus jualan apa? Produk mana yang harus Anda bikin, ya? Dan Anda tahu bahwa bikin produk itu nggak gampang gitu ya. Anda harus bisa, mungkin Anda harus rekaman, Anda harus bikin file-filenya, menyiapkan semua resource-nya, ya. Dan ternyata setelah Anda bikin itu semua, begitu banyak waktu yang Anda investasikan berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, tapi ternyata ketika Anda jual Anda malah nggak dapetin sales sama sekali, bahkan nggak ada orang yang tertarik sama produk Anda. Nah, ketika Anda pakai mini offer, Anda bisa lakukan validasi. Anda bisa bikin produk yang sesingkat mungkin antara 1 atau 3 hari, dan segera validasi apakah audiens Anda membutuhkan hal tersebut sebelum Anda mulai up ke produk yang lebih tinggi lagi. Oke? Yang ketiga adalah Anda bisa mengconvert cold list to hot list ya. Jadi Anda bisa mulai mengumpulkan atau bahkan mengkonversi ya leads yang sudah Anda bangun selama ini dan mereka adalah orang-orang yang mungkin masih cold ya, artinya mereka belum pernah beli di produk Anda, bahkan mereka hanya freebie seeker, nggak ketika Anda tawarin produk apapun itu, misalnya produk affiliate atau produk Anda yang lainnya ya. Nah, mereka tuh sulit banget beli. Ya, ternyata memang isinya adalah list Anda adalah orang-orang yang suka gratisan aja. Mereka adalah freebie seeker, mereka nggak pernah mau take action dan Anda sangat sulit sekali untuk memilahnya. Nah, maka gunakan strategi mini offer ini untuk bisa mulai mengkonversi ya leads yang tadi call menjadi sebuah buyer list atau hot list dan memisahkan mana leads yang selama ini memang benar-benar pasif dan mana memang leads yang memang benar-benar mengambil keputusan ya atau hot list tadi. Jadi secara nggak langsung Anda bisa langsung memfilter mana leads yang memang bisa Anda follow up lebih lanjut dan mana leads yang harus Anda olah ulang atau Anda perlu lakukan perbaikan. Ya, jadi Anda bisa mengconvert cold list to hot list dengan strategi mini offer ini. Yang kedua adalah Anda bisa memiliki opsi yang dimiliki market. Jadi
Biasanya ketika Anda memiliki satu offer, ya, terkadang ada beberapa leads Anda atau audiens Anda atau market Anda itu nggak langsung beli. Bukan berarti mereka nggak punya uang atau nggak mau beli. Bisa jadi mereka membutuhkan sebuah produk yang lain. Oke, dan Anda bisa membuat sebuah mini offer ini untuk memberikan opsi-opsi produk yang lain tanpa harus membuatnya dengan waktu yang berdurasi lama atau membuat waktunya lebih lama. Jadi Anda bisa bikin mini offer sesingkat mungkin untuk memenuhi kebutuhan market yang ternyata mereka butuh produk yang lain. Mungkin mereka nggak butuh produk Anda yang A, tapi ternyata mereka butuh produk Anda yang B atau yang C. Jadi Anda memiliki banyak opsi untuk market Anda yang begitu variatif. Ya. Nah, yang kelima adalah more offer, more cash, ya. Lebih banyak offer yang Anda miliki, maka Anda bisa lebih banyak menghasilkan, ya. Dan itu cukup jelas, ya. Jadi kalau misalnya Anda punya satu produk aja gitu ya. Nah, mungkin opsinya cuma itu aja. Apalagi kalau misalnya ternyata produk yang Anda jual itu adalah produk yang basisnya adalah low ticket atau produk yang murah dan Anda cuma punya satu, maka Anda akan sangat sulit sekali untuk dapetin cash flow, untuk dapetin uang yang besar, ya. Maka solusinya adalah Anda bisa menjual banyak mini offer, Anda bisa menjual banyak offer dan Anda bisa punya lebih banyak cash di bisnis Anda. Yang keenam adalah Anda akan menjalankan bisnis Anda jauh lebih fun, ya. Jadi ketika Anda punya ide dan Anda merasa ini bisa dimonetize, Anda langsung bisa eksekusi menjadi sebuah mini offer dan jual ke market Anda, jual ke audiens Anda. Jadi Anda tidak merasa stuck atau stagnan gitu ya. Jadi Anda punya, oh ini kayaknya bisa jadiin uang. Oke, Anda langsung bisa lakukan itu dan jadikan uang. Ya, jadi Anda bisa lebih fun, Anda bisa lebih bebas untuk menjalankan bisnis Anda. Tidak terpaku pada satu hal aja, ya. Dan yang ketujuh adalah mudah dibuat. Jadi mini offer itu bukan seperti Anda bikin sebuah signature offer gitu ya, atau offer yang benar-benar paten dan yang Anda butuhkan waktu keseriusan dengan hasil yang jauh lebih besar, ya. Tapi kalau mini offer adalah, nanti kita akan jelasin apa itu mini offer, tapi intinya adalah mini offer itu jauh lebih mudah dibuat, ya. Anda bisa hanya butuh waktu antara mungkin 1-3 hari Anda sudah punya sebuah mini offer, ya. Dan yang kedelapan, Anda tidak perlu follower atau testimonial untuk bisa menjual mini offer Anda. Jadi mini offer ini enak banget untuk memulainya. Anda nggak perlu follower. Loh, kok bisa? Nanti akan kita jelasin di bagian funnelnya. Jadi ini adalah 8 poin penting yang harus Anda pahami ketika Anda mulai menggunakan strategi mini offer. Anda harus mulai mindset shift, Anda harus mulai dilakukan. Anda harus fokus pada beberapa poin ini, atau bahkan Anda ingin fokus beberapa poinnya. Intinya adalah Anda harus memiliki mindset shift untuk bisa memiliki 8 hal ini ketika Anda mulai menggunakan strategi ini. Jadi bukan cuma sekedar oh intinya saya jualan, enggak, tapi Anda harus lihat mana yang benar-benar Anda inginkan dari 8 poin ini. Oke. Nah, kita masuk ke stage yang kedua, yaitu apa itu mini offer. Ya, apa sih mini offer? Apa bedanya dengan offer-offer yang lain seperti online course dan yang lainnya, ya. Oke, jadi mini offer bisa jadi online course, tapi yang paling penting adalah apa poin dari mini offer itu sendiri, ya. Nah, mini offer adalah sebuah offer yang Anda tawarkan dengan fokus pada menyelesaikan masalah satu yang sederhana, ingat, simple, sederhana, namun spesifik dan bisa dirasakan atau lihat langsung hasilnya. Oke, jadi tujuan penting ketika Anda membuat sebuah mini offer dan Anda harus bisa membuat sebuah offer yang bisa menyelesaikan satu masalah spesifik yang sederhana, jadi bukan yang kompleks, yang besar gitu ya, spesifik ya, dan hasilnya itu bisa langsung dilihat atau dirasakan, ya. Jadi bukan masalah hasilnya besar, tapi bisa langsung dilihat dan dirasakan. Jadi mereka tuh merasa, wah ini yang saya cari, wah ternyata bisa langsung kelihatan ya hasilnya, dan wah ini yang bagus. Oke, jadi poinnya di sana. Nah, jadi kalau misalnya apa yang Anda bikin keluar dari hal beberapa poin ini, maka itu bukan sebuah mini offer. Jadi intinya adalah masalah spesifik, harus simple ya, menyelesaikan masalah yang sederhana, bukan masalah yang besar. Kemudian hasilnya bisa dirasakan atau langsung dilihat hasilnya, ya. Jadi perhatikan di mana mini offer Anda. Jadi kombinasi antara solve simple problem, bisa menyelesaikan satu masalah, dan hasilnya bisa dilihat langsung. Nah, di situ adalah poin di mana Anda bisa membuat sebuah mini offer Anda. Oke. Jadi mini offer juga haruslah singkat dan to the point. Jadi nggak perlu bertele-tele panjang lebar ya. Jadi harus singkat dan to the point pada masalah yang mau diselesaikan. Kedua, mini offer bukan training yang banyak. Jadi kalau Anda bikin mini offer ternyata trainingnya ada 20, itu bukan mini offer ya. Terlalu banyak pembahasan. Ketiga adalah mini offer bukan sekedar online course. Kalau online course Anda perlu bikin dari mulai pendahuluan, pembukaan, tutorialnya ya. Itu juga bukan mini offer. Jadi mini offer itu adalah sesuatu yang simple dan mungkin bisa langsung Anda kerjakan dan bisa lihat hasilnya, ya.
Mini offer bukan tumpukan video yang membingungkan. Nah, jadi misalnya ada banyak video gitu ya. Sekali lagi, mini offer itu adalah simple offer, solve one problem spesifik dengan result yang bisa didapatkan lebih cepat atau bisa dilihat. Oke, itu adalah poin ketika Anda membuat sebuah mini offer. Ya, nah sekarang kita lihat poin ketiga atau stage yang ketiga. Jenis mini offer yang bisa Anda buat. Ya, yang pertama adalah template. Nah, Anda bisa bikin template yang berhubungan sama bisnis Anda. Jadi kalau misalnya Anda mengerjakan bisnis digital, Anda bisa menjual sebuah template PowerPoint, kemudian template slide-nya untuk presentasi, template cover, ya. Itu adalah mini offer bukan? Ya, Anda bisa langsung jual itu, bikinnya simple dan orang yang pakai bisa langsung lihat hasilnya. Misalnya aja cover. Ya, misalnya Anda dijual template cover, mereka praktekin, gak nyampe hitungan menit mereka punya cover yang profesional, mereka punya cover yang bagus. Itu adalah contoh mini offer. Jadi simple, singkat dan bisa langsung dipakai. Ya, template contohnya atau misalnya template website ya dan yang lainnya. Kedua adalah short training. Jadi training singkat yang bisa menyelesaikan satu masalah spesifik, maksimal 1 sampai 2 jam maksimalnya. Ya, Anda bisa bikin dalam bentuk recorded ya, jadi dalam bentuk video yang direkam. Anda bisa buat dalam bentuk webinar, Anda bisa buat bentuk dalam masterclass, Anda bisa buat bentuk dalam live training dan yang lainnya. Ya, intinya adalah short training, training singkat yang menyelesaikan satu masalah spesifik. Oke. Yang ketiga, Anda juga bisa jualan checklist. Ya, misalnya dalam kasus bisnis Anda atau niche Anda, ada beberapa checklist yang harus dilakukan untuk bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, Anda berikan checklistnya, step by stepnya, checklist apa yang harus dikerjakan berurutan, supaya audiens Anda bisa mengerjakannya lebih spesifik dan lebih sistematis dibanding mereka nggak punya checklistnya Anda. Itu juga bisa jadi sebuah mini offer. Itu bisa langsung lihat hasilnya, mereka bisa langsung ngikutin dan mereka akan langsung terbantu dengan checklist Anda. Ya. Keempat, Anda bisa jualan resource ya. Misalnya niche Anda berhubungan sama desain grafis, Anda bisa jualan resource. Misalnya dalam satu lembar, semua resource terpenting yang dibutuhkan untuk desain grafis dan gratis ya. Banyak orang yang nggak tahu, tapi misalnya Anda tahu, Anda bisa jual hal tersebut ya. Mini offer Anda bisa jual dengan harga murah, misalnya 700-100 ribu atau maksimal 150 ribu ya. Anda bisa jual resource. Ini adalah contoh-contoh atau jenis mini offer yang bisa Anda lakukan. Studi case, Anda bisa jualan studi case. Misalnya Anda baru lakuin satu strategi baru, kemudian punya hasil yang cukup bagus menurut Anda, dan itu bisa jadi studi case, itu bisa jadi sebuah mini offer. Anda misalnya studi case training, bagaimana menghasilkan 10 juta pertama dari Shopee misalnya, ya, atau dari produk PLR. Nah, apa yang Anda lakukan? Anda sharingkan dalam bentuk satu training, ya, atau dalam bentuk satu studi case, urutannya seperti apa, mulai dari mana. Bahkan Anda nggak perlu slide, Anda cuma cukup rekaman video dengan muka aja dan Anda cerita. Itu juga bisa jadi sebuah mini offer. Oke? Nah, done for you file. Anda bisa juga jual dalam bentuk done for you file, apapun itu yang berhubungan sama niche Anda. Misalnya done for you funnel, atau misalnya done for you template, done for you script gitu ya, yang berhubungan sama bisnis Anda. Ya. Atau yang ketujuh terakhir adalah workbook. Anda juga bisa jualan workbook yang berhubungan sama niche bisnis Anda. Jadi ini adalah 7 jenis mini offer yang bisa Anda jual. Dan ketujuh ini kalau misalnya Anda buat, Anda lakukan, ini adalah sesuatu yang Anda buat dengan singkat, simple, dan hasilnya bisa langsung dilihat atau dirasakan sama audiens Anda. Oke. Nah, sekarang kita masuk stage yang keempat, ya, penggunaan mini offer sebagai strategi. Oke. Nah, yang pertama adalah mini offer Anda bisa gunakan strateginya sebagai front end product ya. Nah, ini kita bisa lihat flow-nya seperti apa. Jadi, kita lihat di sini mulai dari Facebook Ads atau Google Ads, atau kita bisa melihat dari sebuah traffic ya. Nah, Anda bisa gunakan mini offer sebagai front end product Anda. Jadi, alih-alih daripada Anda mengarahkan traffic Anda masuk ke halaman opt-in yang akhirnya mereka berkumpul adalah banyak freebie seeker, orang yang coba dan iseng-iseng gitu ya. Nah, Anda lebih baik bisa arahkan mereka langsung ke mini offer Anda. Misalnya harganya cuma 50.000, 70.000 atau bahkan 100.000 ya. Nah, jadi tujuan dari front end ini adalah ketika Anda menawarkan sebuah mini offer, pertama, Anda membangun high quality leads atau langsung hot leads ya. Yang kedua, Anda nggak perlu testimonial atau Anda juga nggak perlu banyak follower ya atau audiens, karena tujuan ketika Anda menggunakan front end product
mini offer sebagai front end product, ya, Anda langsung memfilter orang-orang yang memang membutuhkan mini offer Anda atau memang berhubungan sama bisnis Anda. Jadi Anda langsung dihadapkan mereka, ya, Anda hadapkan mereka dengan penawaran mini offer Anda. Dan itu langsung terjadi sebuah filter. Ya, kenapa filter? Karena Anda menawarkannya dengan harga yang murah, dengan produk yang bisa menyelesaikan satu masalah, dan itu adalah buat mereka sama sekali no risk banget, nggak ada resiko sama sekali buat mereka, murah dan mereka bisa langsung lakukan. Tapi untuk bisa Anda jangka panjangnya, dan itu sangat bagus sekali karena Anda langsung menyaring orang-orang yang memang relevan sama bisnis Anda ke depannya. Oke, jadi Anda gunakan front end product ini sebagai mini offer sebagai front end product. Dan juga ketika Anda gunakan front end product sebagai mini offer sebagai front end product, ketika Anda menggunakan ads, ini bisa mengcover biaya iklan Anda. Oke, jadi bukan cuma sekedar Anda dapetin profit, tapi sebenarnya adalah Anda bisa juga mengcover biaya iklan Anda dengan mini offer Anda, dan nanti Anda bisa dapetin untungnya dengan produk Anda yang lainnya misalnya. Ya, nah jadi Anda bisa gunakan strategi mini offer ini sebagai front end produk Anda, ya. Jadi flow-nya seperti ini. Traffic masuk ke mini offer Anda, mereka beli order page Anda dan thank you page. Misalnya harganya adalah 100.000 atau 100.000. Ya. Nah, kemudian Anda gunakan strategi mini offer sebagai bump offer. Ya, tambahan produk ketika mau beli. Jadi kalau misalnya ilustrasinya lah ya, kalau misalnya ada di Indomaret dan ketika Anda mau bayar, kasirnya nawarin, mau ditambahin sama promo produknya nggak? Atau ditambahin tebus murah mau nggak? Nah, itu contohnya. Jadi ini mungkin sering Anda lihat dalam dunia bisnis online ya. Jadi dari traffic, mungkin Anda punya produk utama yang ditawarkan, misalnya harganya 700.000 atau 300.000 sebagai front end produknya. Nah, di sini mini offer Anda perannya bukan lagi front end product, tapi bump offer. Nanti ada bagian centang di bagian bawahnya ketika mereka order, mau ditambahin template ini sekalian, ya, misalnya template 10 script percakapan closing, harganya misalnya 300.000 atau 250.000 atau 100.000, bump offer. Nah, di sini goalnya adalah mini offer Anda bisa menjadi sebuah tambahan income atau tambahan stream income Anda, ya. Jadi kalau misalnya profit Anda selama ini nggak pernah pakai bump offer, satu salesnya adalah 300.000, kali ini jadi 500.000 dengan tambahan bump offernya misalnya 200.000. Ya, jadi front end product, bump offer, masuk ke order page. Dari order page kemudian thank you page. Jadi bump offer Anda peran di sini adalah sebagai tambahan stream income Anda, ya. Jadi Anda bisa buat mini offer Anda sebagai bump offer. Kemudian penggunaan yang ketiga adalah mini offer Anda bisa sebagai tripwire offer, ya. Jadi Anda pernah lihat ketika Anda nawarin sebuah landing opt-in page atau sebuah freebies, ya, sebenarnya ada satu halaman, ya, yang sebenarnya traffic itu nggak pernah lewatin. Pasti traffic akan ketemu sama halaman itu. Jadi dari traffic kemudian mereka masuk ke halaman opt-in page, ngisi nama dan alamat email, ya kan, dan kemudian mereka akan ditampilkan halaman thank you page. Dan thank you page adalah halaman yang pasti nggak pernah di-miss sama traffic Anda. Nah, alih-alih daripada mereka dibengongin sama halaman thank you page Anda, misalnya suruh ngecek email, atau cuma ucapan terima kasih, suruh follow Instagram Anda, suruh follow Telegram Anda, dan yang lainnya, Anda bisa tawarin tripwire offer Anda di sana. Jadi mini offer Anda, perannya di sini adalah sebagai tripwire offer. Jadi ini adalah tujuannya ketika Anda menggunakan mini offer sebagai tripwire adalah alih-alih kita langsung memfilter, alih-alih kita mendapatkan leads aja, kita bisa langsung filter dari sekian banyak orang yang opt-in di leads magnet Anda. Pasti ada beberapa persen orang-orang yang memang siap untuk melakukan take action. Mereka nggak sabar untuk nungguin email sales Anda, tapi mereka pengen langsung beli, mereka langsung pengen belajar dari Anda, dan Anda berikan opsi itu di halaman thank you page sebagai tripwire offer atau one time offer juga boleh. Ya, jadi ketika mereka nemu halaman thank you page, ya, nah di sana langsung ada sedikit beberapa halaman penjualan atau sales page dari mini offer Anda sebagai tripwire offer. Ya, misalnya harganya murah aja, misalnya harganya 100.000 atau sampai maksimal 200.000. Jadi mereka tetap menerima email Anda, mereka tetap menerima freebies Anda, tapi kali ini
Anda memfilter dari sekian banyak orang yang opt-in, pasti ada beberapa yang ingin langsung take action. Anda berikan itu di sana. Ya, dari tripwire offer, mereka order page, dan mereka masuk ke halaman thank you page untuk download produk Anda. Dan mereka juga tetap menerima email series yang Anda inginkan. Jadi di sini adalah tujuannya adalah Anda bisa langsung memfilter orang-orang yang terus ingin take action, dan alih-alih Anda cuma sekedar bangun list building, kali ini Anda bangun leads sambil juga dapetin tambahan stream of income dari tripwire offer Anda. Jadi setiap hari Anda akan punya yang namanya daily cash dari jenis funnel seperti ini. Oke. Yang keempat, Anda bisa gunakan menu offer Anda sebagai pop-up offer. Ya. Nah, misalnya dari traffic, Anda arahkan ke halaman produk utama Anda, misalnya dari Facebook Ads atau dari audiens Anda, retargeting ya. Nah, Anda punya satu offer, misalnya harga offernya adalah 1 juta misalnya. Kita tahu bahwa nggak semua orang itu beli, betul? Dan mungkin ya orang yang nggak beli bukan berarti benar-benar nggak mau beli. Bisa jadi saat itu mereka uangnya kurang. Atau misalnya mereka butuh diskon. Atau mereka mau nge-keep dulu. Ya. Nah, kita berikan sebuah penawaran terbatas untuk mereka yang nggak beli. Jadi ketika mereka mau close website Anda, maka muncul pop-up offer Anda. Misalnya tunggu dulu, dapetin diskon atau dapetin trial hanya untuk hari, atau dapetin diskon hanya untuk order hari ini saja selama 2 jam ke depan. Misalnya kayak gitu, ya. Atau misalnya tunggu dulu, Anda bisa coba produk saya yang lainnya. Jadi ketika mereka close halaman websitenya yang dari produk front end tadi yang ini, nah muncullah one time atau mini offer Anda. Misalnya tunggu dulu, jangan pergi sama tangan kosong. Anda bisa dapetin template sebagai trial awal Anda untuk mulai bisnis online, atau misalnya website toolkit dan yang lainnya. Cuman 50.000 ya, atau misalnya cuman 100.000. Nah, artinya di sini Anda mulai meminimalisir orang-orang yang tadi dari nggak beli, sekarang jadi punya opsi bisa beli mini offer Anda. Tadinya kan front end-nya 1 juta. Ya, ternyata mungkin mereka saat itu masih belum yakin, belum tahu seperti apa isinya, seperti apa orangnya Anda ini gitu ya. Nah, Anda tawarin pop-up offer Anda misalnya harga 100.000, dan itu buat mereka adalah nggak ada resiko. Oh, cuma 100.000 misalnya, ya. Dan kemudian ini sepertinya produknya bagus, misalnya website toolkit. Akhirnya mereka beli dengan banyak fasilitas yang Anda berikan, result spesifiknya apa, mereka masuk ke order page dan thank you page, mereka beli akhirnya mini offer Anda. Dan nanti dari mini offer mereka akhirnya mulai kenal sama Anda, dan mereka akhirnya beli juga front end produk Anda. Jadi tujuannya adalah ketika Anda menggunakan mini offer sebagai pop-up offer adalah memberikan opsi, memberikan pilihan bahwa mereka tidak harus langsung beli produk utama Anda, tapi mereka juga bisa coba dulu produk Anda yang lainnya yang jauh lebih murah, ya. Yang kelima adalah bridge offer, seperti namanya jembatan penawaran, ya. Nah, misalnya Anda punya signature offer atau misalnya punya high ticket offer yang harganya misalnya jutaan, bahkan belasan atau puluhan juta, ya. Dan tentu kalau misalnya Anda langsung datangin cold traffic atau misalnya audiens Anda yang mungkin belum terlalu banyak kenal sama Anda, misalnya dari Facebook Ads, Google Ads, Anda langsung tawarin deh ke produk yang harganya 15 juta, itu akan lebih sulit untuk Anda closing, karena mereka nggak tahu siapa mereka belum kenal sama Anda, belum trust sama Anda. Maka yang terbaik Anda bisa tawarkan mini offer terlebih dahulu. Oke, misalnya yang ini adalah Anda ambil potongan kecil dari signature offer Anda atau dari high ticket offer Anda, ya, dari yang misalnya harganya 10 juta, Anda ambil satu pieces potongan kecil dari high ticket produk Anda, ya, kemas jadi sebuah mini offer yang harganya misalnya cuma 150.000, dan kemudian Anda tawarkan, jadi mereka masuk ke mini offer Anda dulu harganya 100.000, mereka beli, oke, mereka masuk halaman thank you page dan mereka bisa akses training Anda, ya. Nah, dari situ kemudian mereka mengakses mini offer Anda, baik itu misalnya video, rekaman, template, dan setelah mereka akses mini offer Anda, mereka punya opsi untuk upgrade ke signature offer Anda yang harganya jauh lebih mahal. Dan kali ini mereka bisa lebih senang dan lebih trust untuk beli sama Anda, karena mereka bisa melihat bahwa mini offer Anda aja bisa menyelesaikan satu masalah seperti ini. Bagaimana kalau misalnya signature offer Anda yang harganya mahal? Tentu bisa menyelesaikan sebuah masalah yang sangat-sangat mereka butuhkan untuk mencapai goal yang mereka inginkan. Jadi di goal di sini adalah mini offer Anda sebagai trust building terbaik sebelum mereka masuk ke signature atau high ticket offer Anda, ya. Nah, itu dia teman-teman semua 5 penggunaan mini offer sebagai strategi di bisnis Anda.
Nah, sekarang stage yang kelima. Bagaimana membuat mini offer Anda dan tools apa aja yang bisa Anda gunakan. Sekali lagi, mini offer adalah offer yang simple dan sederhana. Jadi, seperti namanya aja Anda sudah tahu bahwa ini adalah bukan sebuah offer yang harus sulit dibikin. Bahkan Anda bisa bikin setelah nonton video ini. Ya, nah, toolsnya saya akan sarankan 3 aja ya, dan ini semuanya hampir gratis, bahkan murah yang terakhir gitu ya, bahkan banyak yang gratis ya. Pertama adalah Google, Anda bisa pakai Google Slide atau PowerPoint atau Google Document. Kemudian Anda bisa bikin pakai canva.com, baik itu yang berbayar atau yang gratis. Atau juga untuk rekaman video bisa bikin pakai Screencast-O-Matic atau Camtasia. Video ini yang Anda tonton saya bikinnya pakai Screencast-O-Matic ya. Nah, jadi ini adalah tools yang paling Anda butuhkan sebagai awal, atau semuanya udah mencukupi lah untuk bikin sebuah mini offer. Anda nggak perlu hal-hal yang ribet atau tools yang mahal lainnya. Oke? Nah, sekarang bagaimana membuat konten mini offer Anda? Ya, jadi kalau misalnya tadi kita udah belajar jenisnya, nah sekarang apa yang bisa kita bikin gitu loh. Kita udah tahu nih bikin template, kemudian bikin short training, bikin resource, bikin workbook, tapi sekarang gimana bikin kontennya? Ya, dari mana idenya? Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, ya saya kasih tahu, yaitu ambil dari versi terkecil dari signature offer Anda. Kalau misalnya Anda punya signature offer atau high ticket offer, atau punya produk utama di bisnis Anda, misalnya yang harganya 700.000, 1 juta, 10 juta, atau bahkan lebih. Nah, buat versi terkecil dari signature atau offer utama Anda bisa memecahnya dari satu bagian terkecil offer utama Anda. Jadi misalnya Anda punya signature offer, misalnya ada 10 stage, ya. Dari 10 stage itu ambil satu, ya. Anda ambil satu, misalnya poin yang kelima. Oke, poin yang kelima kan pasti ada poinnya lagi nih. Misalnya poin yang kelima 5.1, 5.2. 5.2 misalnya bagaimana cara membuat sebuah website WordPress, ya. Nah, Anda bisa ambil satu bagian terkecil itu dan membuatnya menjadi mini offer. Jadi misalnya bagaimana membuat sebuah website WordPress yang menghasilkan uang, atau bagaimana membuat sebuah website WordPress yang bisa profitable, ya. Jadi itu kan cuma bagian kecil aja, ya, dari signature offer Anda. Bahkan sangat kecil banget. Anda punya 10 page, diambil 5, dari 5 diambil lagi 5.2, misalnya 5 poin yang kedua gitu ya. Nah, jadikan itu sebuah mini offer Anda. Artinya, ketika Anda pakai cara ini sangat bagus sekali untuk menjadi sebuah mini offer sebagai bridge offer dari signature offer Anda, ya. Itu contoh. Anda bisa bikin mini offer dari satu potongan kecil dari offer Anda yang lainnya yang jauh lebih besar. Oke. Dan saya sering melakukan ini dan sangat efektif banget ya. Kedua adalah Anda bisa gunakan PLR produk. Nah, pastinya Anda sudah familiar sama produk PLR ya, dan banyak banget di luar sana. Nah, Anda bisa menggunakan produk PLR. Jadi Anda nggak pakai satu nih ya. Misalnya Anda mau ngambil niche-nya adalah misalnya kesehatan. Anda bisa mengambil beberapa bagian produk PLR yang relevan di bagian kesehatan, dari mulai misalnya hidup sehat, pola olahraga, kemudian pola makan, dan bagaimana cara maintain ya. Itu semua PLR. Anda jadikan satu, kan kelihatan banyak tuh. Ambil semua produk utamanya. Jadi nggak cuma sekedar dijual PLR-nya. Ambil semua produk utamanya, jadikan satu bundle, susun jadi sebuah produk yang sistematis untuk bisa menyelesaikan satu problem spesifik. Dan dalam hal ini artinya Anda sama sekali nggak perlu bikin apa-apa. Anda bisa manfaatin semuanya dari produk PLR. Ya, kalau misalnya satu produk PLR-nya sudah sangat mencukupi, gunakan itu. Oke. Nah, tapi sekali lagi, sebelum Anda mulai menjual, catatan ya, untuk Anda yang pakai PLR, sebaiknya Anda pahami dulu produknya tentunya, jangan langsung main jual aja, ya. Jadi, poin yang kedua, Anda bisa gunakan produk PLR untuk membuat mini offer Anda, ya. Poin yang ketiga, Anda bisa membuat itu konten pendukung. Nah, Anda bisa membuat sebuah konten pendukung untuk lebih banyak membantu audiens seperti template atau resource dan workbook. Anda punya niche, Anda punya high ticket offer, atau Anda punya signature offer, atau Anda punya misalnya mini atau short training, Anda punya training yang dijual online course, ya. Nah, Anda bisa jualan produk pendukungnya atau konten pendukungnya. Nah, konten pendukungnya jadikan sebuah mini offer ya. Tadi contohnya adalah template, workbook, resource ya. Misalnya Anda jual panduan cara menjadi jodoh, ya. Nah, Anda jualan konten pendukungnya. Misalnya the mini offernya adalah template mendekati cewek melalui Facebook misalnya, dari mulai bagaimana
roadmapnya, apa yang dimulai terlebih dahulu. Nah, Anda kemas itu dalam bentuk misalnya template, ya, sehingga mereka bisa ngerjain bagian per bagian, misalnya itu juga bisa, ya. Itu poin yang ketiga. Yang keempat adalah Anda bisa remake dengan nilai yang unik. Jadi, Anda juga bisa bikin mini offer dengan cara ini. Anda tidak harus membuat hal yang baru. Anda bisa menggunakan konten Anda yang sudah ada. Jadi misalnya Anda sebelumnya udah bikin konten, udah punya training, bahkan udah punya video berdurasi misalnya cukup lumayan 30 menit sampai 1 jam, ya. Nah, Anda bisa merubahnya dengan menambahkan value yang unik untuk mencapai hasil tertentu yang spesifik. Jadi kalau misalnya niche Anda adalah bisnis, tentu value yang unik itu adalah bagaimana hal tersebut dikaitkan sama uang, ya. Kalau misalnya berhubungan sama kesehatan, bagaimana menambahkan value tersebut yang berhubungan sama tambah sehat, tambah fit, jadi lebih bugar, lebih atletis. Nah, jadi apa yang sudah ada itu bisa ditambahkan nilai unik yang bisa mencapai hasil spesifik tertentu. Jadi Anda nggak harus bikin yang benar-benar fresh, baru, ya. Nah, Anda mungkin bisa cek, ya, Anda bisa filter beberapa training Anda mungkin yang sebelumnya pernah Anda share gitu, ya, dan banyak mendapatkan feedback, engagement. Anda bisa kemas ulang itu menjadi sebuah mini offer dengan menambahkan poin-poin tambahan lainnya. Tambahin value, tambahin kontennya, tambahin template-nya, dan jadi sebuah mini offer. Jadi sebenarnya bikin mini offer itu nggak sulit, ya. Anda bisa gunakan 4 poin ini. Dan terakhir ada kelima, ya. Nah, Anda bisa mengemas pengalaman atau studi case yang baru Anda lakukan dan berhasil. Kemudian membuat urutannya bagaimana melakukan itu semua. Jadi misalnya Anda ngelakuin sesuatu nih yang berhubungan sama niche Anda. Ya, Anda coba-coba, dan itu berhasil gitu loh. Dan hasilnya cukup bagus, ya, sangat memuaskan, ya. Nah, Anda bisa sharing bagaimana Anda melakukan itu semua dari A sampai berhasilnya dalam bentuk sebuah misalnya short training, sistematis, checklist, urutan. Jadi Anda jual pengalaman studi case Anda tadi. Ya, itu juga jadi sebuah mini offer. Misalnya, ya, Anda baru ngelakuin coba strategi mini offer. Misalnya Anda baru pakai ini, ya, dan ternyata seminggu kemudian Anda punya penghasilan 7 juta. Dari mini offer yang Anda cuma bikin misalnya 1 jam misalnya. Anda bisa sharing itu, ya, studi case bagaimana menghasilkan 1 jam dengan mini offer yang dibuat hanya beberapa jam, ya. Nah, Anda bisa bikin tuh mini offernya ternyata cuma short training yang isinya cuma 45 menit. Anda sharing urutannya dari mana, dapat idenya seperti apa, kemudian gimana cara jualnya, dan ternyata berhasil sampai 7 juta nih income-nya. Anda jadikan itu sebuah mini offer. Oke. Nah, jadi itu adalah 5 poin bagaimana Anda bisa membuat konten untuk mini offer Anda. Sangat mudah dan sekarang Anda bisa mulai bikin, ya. Anda coba cari mana yang kira-kira bisa Anda lakukan untuk bisnis Anda, ya. Nah, jadi ini adalah mini offer struktur kalau Anda ingin mulai bikin mini offer Anda. Pertama, identify dulu problemnya. Anda harus bisa bikin mini offer yang menyelesaikan satu masalah spesifik dengan hasil yang bisa dilihat sama dirasakan, ya. Kemudian outline offer Anda bikin outline-nya, coret-coretan, step by step-nya. Dari apa, kemudian kedua apa, ketiga apa, ya. Kemudian develop your offer. Jadi mulai kembangin offer Anda, ya. Misalnya disusun, ya, apakah mau dijadikan template, apakah mau jadikan short training, ataukah mau jadikan webinar dan yang lainnya, ya. Nah, ini adalah optional sebenarnya. Dalam hal ini Anda sebenarnya bisa langsung lakukan pre-sale terlebih dahulu sebelum Anda mulai bikin offer Anda, mini offer Anda, seperti kayak Anda mulai rekaman, nulis kontennya, dan Anda bisa mulai lakukan pre-sale dulu, ya. Ini bisa dilakukan, ya. Dan kemudian setelah pre-sale dilakukan, ya, kemudian terjadi penjualan, kemudian banyak orang yang beli. Nah, itu kan sama aja kayak validasi. Anda sudah, jadi mini offer Anda baru bikin kalau memang sudah ada yang beli. Jadi Anda sama sekali nggak punya resiko. Modalnya adalah cuma modal ide, outline, dan halaman penjualannya. Dan ketika ada pre-sale terjadi, sales Anda baru bikin create kontennya. Jadi misalnya 1 minggu sebelum hari H atau 2 minggu sebelum hari H Anda mulai bikin kontennya. Kemudian share, tawarkan ke orang-orang lebih banyak lagi, lebih masif lagi jualannya. Sampai akhirnya Anda setting ke evergreen funnel yang jalan setiap hari. Jadi adalah simple mini offer struktur yang bisa Anda lakukan untuk mulai bikin mini offer Anda. Identify problem, outline offer Anda, develop your offer, pre-sale, create, share, dan set dalam evergreen funnel. Oke? Nah, sekarang masuk stage yang ke-6, yaitu mini offer for daily cash funnel. Jadi kalau misalnya Anda pengen fokus ngebangun mini offer ini untuk jadi sebuah
daily cash di bis Anda, jadi supaya Anda punya income setiap hari gitu ya, sales harian, maka ini adalah salah satu cara yang bisa Anda lakukan dan efektif. Pertama, poinnya adalah yang harus Anda tahu, Anda harus punya konsistensi traffic system. Ya, jadi poin pertama adalah Anda harus punya ya strategi bagaimana mendatangkan traffic yang konsisten. Entah itu misalnya 10 orang per hari, 50 orang per hari, 100 orang per hari, atau Anda mau pakai itu iklan berbayar, mau pakai cara gratisan organik, mau Instagram, Facebook group, Facebook profil, Twitter. Intinya adalah yang pertama Anda lakukan adalah Anda harus punya konsistensi traffic system. Kalau Anda nggak punya ini, ngomongin daily cash itu nggak akan nyambung. Jadi yang pertama Anda sudah punya bagaimana konsistensi traffic yang ada di bisnis Anda. Misalnya kalau misalnya bisnis saya mulai dari referensi, kemudian organik ya, dan yang terakhir adalah email viral. Ya, itu adalah konsistensi traffic saya. Dan setiap orang beda-beda. Ada yang fokus pada Facebook Ads, kemudian juga Google Ads, ya, atau Anda mau jalankan semuanya tentu jauh lebih bagus. Yang penting adalah sesuatu yang bisa Anda lakukan secara konsisten untuk mendatangkan traffic ke bisnis Anda. Ini poin pertama yang harus Anda miliki. Dan poin kedua, Anda fokus untuk membuat sebuah mini offer yang Anda gunakan pada front end product strategi. Jadi, jadikan atau membuat mini offer Anda sebagai front end product. Jadi dari traffic, jadi setiap hari Anda arahkan semua traffic yang Anda tadi hasilkan dari konsistensi traffic system Anda itu ke mini offer Anda. Jadi landing page pertama mereka, ya traffic Anda itu langsung lari ke mini offer Anda. Karena harganya murah itu sama sekali bukan masalah, ya. Jadi mini offer Anda cukup bagus, ya. Kemudian menyelesaikan satu masalah spesifik dan harganya murah. Dan Anda bisa datangin traffic masif sebanyak mungkin ke mini offer Anda, misalnya cuma 100.000, 70.000 gitu ya. Nah, kemudian Anda bikin masuk ke arah ke order page dan halaman thank you page, ya. Nah, ini adalah mini offer yang bisa Anda gunakan untuk daily cash di bisnis Anda. Gunakan sebagai front end product dengan catatan Anda sudah punya konsistensi traffic system, ya. Dan yang ketiga, Anda bisa promote daily, ya. Jadi fokus dengan promote daily. Jadi setelah Anda punya konsistensi traffic system tadi, Anda setup dalam front end product funnel seperti gambar ini, ya, dan Anda lakukan promote daily setiap hari. Oke. Jadi everyday Anda lakukan masif promosi ke dalam front end produk Anda. Dan keempat, buat beberapa mini offer dalam 1 bulan, ya. Ingat, poin-poin ini berhubungan sama kalau Anda pengen fokus untuk bisa menghasilkan daily cash setiap hari. Jadi dalam 1 bulan Anda bisa membangun atau membuat 2-4 mini offer, ya. Jadi semuanya setup seperti ini, ya. Karena ingat, kalau Anda mau fokus sama daily cash, ini yang bisa Anda lakukan, ya. Buat beberapa mini offer. Jadi dalam 1 bulan Anda punya sekitar misalnya 3 offer baru, ya. Dan traffic Anda punya beberapa opsi untuk membeli offer Anda. Anda akan punya daily cash yang cukup lumayan, ya. Dan terakhir, setelah Anda punya beberapa offer, tentu Anda mungkin nggak pengen bikin seterusnya selamanya gitu ya. Misalnya Anda merasa punya 10 offer udah cukup nih, atau misalnya punya 12 offer udah cukup nih. Nah, sekarang ganti ya strateginya. Set siklus mini offer Anda. Ya, jadi Anda sikluskan. Jadi Anda nggak harus bikin baru, tapi dijadiin siklus. Misalnya contohnya adalah minggu pertama produk A, minggu kedua masih produk A, minggu ketiga ganti produk C, minggu keempat produk D. Nanti bulan depan diputar lagi. Minggu pertama ganti lagi produk yang B, minggu kedua produk yang C. Jadi di siklus-siklus. Jadi kayak di relaunch seperti itu, ya. Nah, jadi atau misalnya ini adalah durasi mana produk yang masif Anda lakukan. Misalnya minggu pertama Anda masif promosi produk A, minggu kedua masif promosi produk A, minggu ketiga masif promosi produk C, yang terakhir yang keempat Anda masif promosi produk yang keempat di minggu keempat ini. Ya, nanti di bulan depan Anda putar balik lagi. Jadi di siklus, diganti-ganti setiap waktunya. Ya, jadi setiap hari Anda akan punya daily cash, teman-teman semua. Dengan cara ini adalah cara yang efektif yang juga saya lakukan. Ya, nah yang ketujuh, sekarang bagaimana menggunakan mini offer sebagai big cash. Jadi Anda gunakan mini offer Anda untuk bisa menghasilkan big cash. Jadi uang yang gede banget meskipun Anda baru mulai. Ya. Nah, yaitu
fokus gunakan sebagai bridge offer, ya, jembatan penawaran. Artinya kalau Anda mau menghasilkan big cash, Anda harus punya signature offer atau high ticket offer di belakang dari mini offer Anda. Itu adalah kuncinya. Jadi kalau misalnya Anda nggak punya, Anda mengandalkan daily cash ini akan butuh waktu yang jauh lebih lama. Tapi cukup bagus untuk cash flow bisa Anda harian, ya. Tapi kalau Anda punya ingin big cash dari mini offer Anda, misalnya sebulan 100 juta, 200 juta, ya, Anda harus punya signature offer atau high ticket offer Anda. Jadi Anda bikin sebuah offer yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang kompleks dengan hasil yang spesifik yang jauh lebih besar dari mini offer Anda, ya. Nah, jadi flow-nya seperti ini, ya, dari traffic, kemudian mereka arahkan ke mini offer Anda, mereka masuk ke order page, thank you page, dan Anda sampaikan mini offer Anda, misalnya dalam bentuk video yang diakses, entah itu dalam bentuk live webinar, atau dalam misalnya e-book yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian setelah mereka akses mini offer Anda, jadi syaratnya adalah mereka harus akses mini offer Anda dulu. Mereka punya gambaran besarnya, mereka jadi lebih tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka ready untuk ngambil step yang selanjutnya di bisnis Anda, yaitu dengan mengambil signature offer Anda. Jadi misalnya mini offernya di sini 100.000, nah signature offer Anda harganya misalnya 5 juta. Oke, nah ini adalah bagaimana menggunakan mini offer untuk bisa menghasilkan big cash jauh lebih cepat. Nah, jadi kuncinya adalah poin pertama, tentunya Anda harus jadikan ini sebagai bridge offer. Jadi jangan jadikan mini offer ini sebagai cari uang. Oke, meskipun Anda menghasilkan uang, dapetin profit, tapi jangan jadikan goal utamanya cari uang dari mini offer. Ya, biarkan itu berjalan. Tapi fokus bagaimana menjadikan mini offer sebagai bridge offer yang bagus. Ya, nah kedua, siapkan upsell. Nah, ini yang paling penting, yaitu sebagai misalnya high ticket Anda. Anda bisa buat upsell dari mini offer Anda, misalnya kayak kalau Anda nggak punya high ticket Anda bisa tawarkan produk yang lainnya, misalnya support produk, ya, produk yang berkaitan sama mini offer Anda tapi produk orang lain itu nggak apa-apa. Misalnya produk itu tersebut misalnya harganya misalnya 2 juta, nah Anda bisa arahkan itu. Atau produk yang relevan, nggak masalah, punya orang lain juga nggak masalah, misalnya affiliate tapi komisinya besar, atau pendukung, ya, misalnya kayak toolsnya atau yang lainnya yang berhubungan sama ini, tapi harganya jauh lebih besar. Tapi intinya adalah Anda harus punya produk yang mahal di bagian belakang, ya, yang sudah jadi jembatan dari mini offer ini. Jadi jangan dari mini offer, bridge offernya, kemudian upsellnya harganya yang nggak jauh beda. Nah, maka sama, Anda nggak akan dapetin yang namanya big cash tadi. Anda akan sangat sulit. Misalnya mini offernya harganya 100.000, ya, jadi bridge offer nih. Nah, kemudian upsellnya harganya 300.000, ya itu nggak jauh beda teman-teman semua ya. Jadi akhirnya ya income Anda akan sangat sulit untuk dapetin big cash-nya. Oke. Nah, ini dia simple trick untuk upsell mini offer instantly. Jadi kalau misalnya Anda bingung ya gimana cara bikin upsell ya yang cepat, bahkan kurang dari 30 menit, ya saya punya triknya. Ini yang bisa Anda lakukan, ya. Anda bisa menawarkan personal bantuan, misalnya seperti coaching, Q&A, tanya jawab, atau consulting, atau bahkan sesi personal akses sama Anda, misalnya bisa chatting langsung, face to face, ya. Anda untuk mereka mengimplementasikan apa yang mereka pelajari dari mini offer Anda. Itu cara yang paling gampang. Jadi misalnya adalah di mini offer Anda nawarin sesuatu cara membuat A jadi A, ya. Anda cuma ngajarin caranya dalam bentuk misalnya short training atau misalnya checklist, ya, dan ternyata mereka lebih suka langsung dibantuin sama Anda, ya. Misalnya mereka nanya dulu, kemudian ada kesulitan mereka nanya apa, mereka pengen misalnya mereka butuh custom, misalnya kondisi mereka berbeda, mereka pengen tanya langsung sama Anda, ya. Nah, Anda bisa tawarkan itu sebagai upsell Anda. Misalnya paling gampang adalah coaching. Ini bukan berarti tentang Anda menjadi seorang coach. Anda nggak perlu harus jadi seorang coach yang sertifikasi, ya. Mereka tuh butuh bantuan Anda dalam bentuk personal help. Mereka butuh akses Anda, nanya langsung, dikasih tahu langsung. Mereka bisa konsultasi sama Anda langsung tanpa diumpet-umpetin. Nah, itu adalah upsell Anda. Jadi value Anda itu sangat berharga buat mereka, ya. Akses ke Anda itu buat mereka tuh berharga banget. Bisa nanya ke Anda aja langsung dapat jawabannya, itu sesuatu yang berharga buat mereka. Nah, Anda tawarin tuh, misalnya adalah misalnya upsellnya adalah coaching selama 3 minggu, ya, untuk mengimplementasikan apa yang mereka udah pelajari dengan pricingnya harganya misalnya 5 juta. Jadi selama 3 minggu mereka punya akses sama Anda untuk bisa
belajar sama Anda langsung, mengimplementasikan semua termasuk support, bisa nanya langsung sama Anda di email, bahkan Anda akan bantuin mereka harus mulai dari mana dulu secara personal. Ya, dan mereka akan dengan sangat senang hati akan hal itu teman-teman semua. Ya, mereka akan senang banget loh. Mereka akan dibantu sama Anda langsung personal. Ini bukan cuma sekedar support ya atau misalnya apa. Ini tentang bagaimana Anda memberikan mereka bantuan personal supaya mereka dapetin hasil yang lebih cepat dan yang dikerjain itu benar. Oke, itu adalah yang paling gampang kalau Anda mau bikin upsell. Bikin mini offer, apa upsell yang paling bingung? Ya udah, Anda tawarin personal help Anda ya. Dari mengimplementasikan mini offer dan Anda bikin ini simple banget. Anda cuma tinggal bikin outline bagaimana cara Anda ngebantunya, misalnya berapa kali aksesnya, Zoom sama Anda berapa kali, durasinya berapa lama, selesai. Anda tawarkan itu misalnya dengan harga, ya terserah Anda yang tahu nilai value Anda, 3 juta, 5 juta, 10 juta, terserah Anda. Ya, itu adalah simple trick yang sangat efektif untuk upsell dari mini offer Anda secara instan. Ya, oke. Nah, ke-8 saatnya mulai mengimplementasikan strategi ini. Nah, jadi mulai dan bangun mini offer Anda untuk strategi bisnis Anda. Ya, nah Anda bisa ngikutin checklist ini. Oke, yang pertama adalah apa why Anda. Tentukan dulu why-nya. Anda harus punya mindset yang benar dulu kalau mau pakai strategi ini. Apakah Anda mau cari cash, mau cari daily cash, mau cari big cash, atau Anda pengen menghindari penundaan supaya bisa punya bisnis langsung dan yang lainnya. Anda cari dulu why Anda. Kenapa saya memulai mini offer Anda? Kenapa saya memulai mini offer saya? Untuk apa? Ya. Kedua, tentukan topik Anda. Anda harus cari topik Anda dulu. Jadi Anda mulai lihat, kalau misalnya Anda baru, ya. Nah, kira-kira Anda mau ngebahas topik apa nih? Anda lihat mana yang paling Anda minati dari niche Anda. Misalnya dalam bisnis online Anda lebih suka topik yang berbau-bau tentang website, misalnya kayak gitu ya. Atau yang berhubungan sama email marketing. Nah, tentukan dulu topiknya apa. Ya. Nah, kemudian identifikasi target audiens Anda. Ya, jadi setelah Anda tentukan topiknya, Anda mau bantuin siapa nih? Oh, misalnya saya kayak mau bantuin business owner, saya mau bantuin para UKM, saya mau bantuin orang-orang yang baru mulai bisnis online dan belum paham email marketing. Jadi identifikasi target audiens Anda. Keempat, identifikasi masalah yang Anda ingin selesaikan. Di poin ini coba identifikasi. Ya, Anda mau selesaikan masalah apa dalam topik tersebut yang spesifik. Oke. Kelima, result apa yang akan dicapai. Nah, kira-kira kalau Anda mau bantuin itu, apa yang mau dicapai? Result spesifik apa yang bisa langsung kelihatan dan bisa dicapai. Ya. Nah, outline mini offer Anda. Jadi ini akan menjadi sebuah mini offer Anda. Nah, baru outline bagaimana dari kondisi yang tadi sampai ke kondisi yang result tadi, step apa aja yang harus mereka lakuin. Ya, nah buat outline-nya, jadikan sebuah mini offer Anda. Optional, ini adalah pilihan. Anda bisa mulai pre-sell it. Ya, jadi setelah Anda punya outline, Anda bisa langsung pre-sell itu. Ya, sebelum nunggu jadi Anda langsung pre-sell itu. Build the pre-sale page. Jadi artinya Anda tinggal bangun halaman pre-sale-nya aja. Ya, jadi Anda belum bikin apa, langsung pre-sale terlebih dahulu. Ya, kemudian setelah Anda pre-sale, create your mini offer. Jadi setelah ada validasi, ada orang yang beli gitu ya, Anda baru mulai bikin mini offer Anda. Kemas, Anda bikin slide-nya, terserah poinnya, siapin link-nya, ya dan yang lainnya. Ya. Kemudian optional juga, create your upsell. Kalau misalnya Anda goalnya adalah ngebangun atau menghasilkan sebuah big cash, maka Anda harus bikin upsell, ya. Dan Anda harus bikin upsell page-nya juga. Nah, kemudian tentukan marketing strateginya. Anda mau pakai cara apa? Organic, paid ads, Google, Facebook, atau konsistensi traffic system seperti apa yang mau Anda pakai untuk menjual mini offer Anda. Oke. Nah, itu dia teman-teman semua ya dari the mini offer formula strategi for daily and big cash. Jadi Anda bisa gunakan mulai mini offer ini untuk strategi di base Anda. Dan kalau misalnya Anda ingin bagaimana mendapatkan bantuan personal dari saya untuk bisa mengimplementasikan mini offer ini, custom strategi di base Anda bisa kontak saya dengan kirim email yang ada di bawah video ini atau di halaman video ini. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya, semoga masterclass ini bermanfaat dan bisa Anda langsung gunakan di bisnis Anda sekarang. Ya, sampai ketemu di masterclass yang lainnya.